Halo pemirsa, hari ini saya akan memprediksi terkait dari Sarwenda dengan Ruben. Beritanya berlanjut terus sambung menyambung tiada hentinya, panas dan lain sebagainya. Karena kedua orang ini ada hatersnya juga ada pendukungnya yang sama-sama kuat. Jadi ada yang membela Ruben kemudian menyerang Sarwenda, demikian juga sebaliknya. Dan mereka berdua ini menurut kacamata saya sama-sama ada kesalahan. Yang namanya hidup berumah tangga kan tidak ada yang sempurna. Demikian juga sifat dari karakter manusia selalu ada kelebihan juga ada kekurangan. Ini sudah pernah saya bahas terkait kelemahan Sarwenda juga kelemahan Ruben. Nah, saya ingatkan lagi ya, terkait dari kelemahannya saya tidak membahas kelebihannya. Kelemahan Sarwenda ini terkait dari ego. Ketika dia masih menggunakan egonya yang ada, hidupnya akan menjadi kurang bagus. Karena dia akan dibuka aibnya, kemudian diserang dari orang dekatnya, dan lain sebagainya. Kalau dari Ruben ini kelemahannya di kekuasaan dan di ekonomi. Kalau dia serakah, ekonominya akan bisa jatuh karena ditipu orang, karena dimanfaati orang, dan lain sebagainya. Dalam hal kekuasaan, kalau dia merasa sakit hati dengan seseorang, kemudian dia tidak bisa menghandle emosinya, yang ada dia ingin menghancurkan orang tersebut sampai akar-akarnya, yang ada hidupnya juga kurang bagus. Kita sakit hati boleh, membalas boleh, tapi jangan sampai ke akar-akarnya ya toh, karena hidup ini juga harus ada tenggang rasa dan lain sebagainya. Itu kelemahannya Ruben di situ. Nah, mari kita prediksi di sini. Saya menggunakan 1, 2, 3, 4, 5, 6 kartu. Semakin banyak tiap harinya ya. Kartu saya stoknya banyak teman-teman. Jadi untuk lebih lengkapnya dalam prediksi saya menggunakan 6 kartu di sini. Ini tadi sudah saya kocok, dan yang ingin saya tanyakan di sini terkait dari video yang diungkap oleh pengacara Ruben terkait pertengkaran Sarwenda dengan Ruben yang memuncak seperti itu. Di dalam podcastnya Sarwenda dengan Denny Sumarko, Sarwenda mengatakan tidak pernah katakanlah berantem di hadapan anak-anak. Ngomongnya seperti itu. Akan tetapi dalam video yang di-up oleh pengacaranya Ruben, di situ baik Sarwenda maupun Ruben teriaknya sangat kencang sekali. Walaupun tidak ada anak di video tersebut, tapi suaranya pasti akan menembus seisi rumah. Yang mau nggak mau tentunya anak juga akan mendengarkan. Nah, mari kita prediksi apa yang menyebabkan Sarwenda sampai tantrum sebegitunya. Saman ya, Ancient Healing Wisdom. Ancient Healing Wisdom ini yang artinya seseorang yang butuh penyembuhan secara tradisional. Mengapa Sarwenda marah sebegitunya sampai tantrum? Acceptance, ada salah penerimaan atau salah terima. Kemudian mengapa Sarwenda sampai tantrum sebegitunya? Toil and labors, terkait dari sebuah pekerjaan. Courage, keberanian melangkah di lorong gelap. Simbol book, catatan. Transformasi, menara putus. Jadi begini. Mengapa Sarwenda sampai tantrum? Ternyata di sini ada simbol buku. Buku itu kan digunakan untuk membaca dan mencatat. Jadi Sarwenda ini, kalau saya hubungkan dengan prediksi saya yang kemarin, di mana ada simbol gosip, Sarwenda sebenarnya sudah sedikit banyak mengetahui terkait apa yang dirasakan terkait tingkah lakunya Ruben. Sedikit banyak dia sudah mencatat di dalam pikirannya. Kok suami saya begini, kok suami saya ada kejanggalan dan lain sebagainya. Itu yang dia rasakan. Makanya di sini ada simbol buku yang digunakan untuk mencatat dan membaca. Yang saya mengartikan,
Jadi ingatan dari Sarwenda terkait dari tingkah laku Ruben sudah masuk di dalam pikirannya. Nah, kemudian di sini ada simbol seseorang yang butuh pengobatan, yang artinya di mana Sarwenda ini sudah memendam perasaan terkait kejanggalan Ruben itu sudah sekian lama. Sebenarnya ini perlu diungkap, perlu dikatakan agar tidak ada salah penerimaan di sini. Nah, ketika ada salah penerimaan yang akan ada berantem. Seperti yang kita lihat saat itu. Kemudian juga terkait dengan pekerjaan. Kegiatan pekerjaan yang dimana ada energi keberanian melangkah ini di lorong gelap. Yang artinya Ruben melakukan sebuah kegiatan dengan beraninya tanpa melibatkan Sarwenda. Ya. Simbol dari aktivitas ya. Jadi begini, yang pada akhirnya ada simbol transformasi, perubahan yang begitu mendadak yang membuat Sarwenda ini tantrum. Jadi intinya di sini Sarwenda sudah sedikit banyak mencurigai terkait dari tingkah laku Ruben kala itu. Tapi dipendam saja, pada akhirnya memuncak dengan pola pikirnya sendiri yang ada kaitannya. Dia merasa tidak dilibatkan oleh Ruben dalam setiap kegiatan Ruben atau setiap keputusan Ruben di dalam rumah tangganya atau di dalam terkait dengan bisnis dan lain sebagainya. Makanya di sini pada akhirnya memuncaklah dari Sarwenda tersebut juga ada asepten ini. Jadi Sarwenda ini marah-marah karena apa? Karena merasa tidak dihargai, merasa tidak dilibatkan dalam keputusan rumah tangga, juga merasa sesuatu yang janggal di dalam tingkah laku Ruben tersebut ya. Jadi intinya Sarwenda ini sebenarnya butuh teman curhat untuk mengungkapkan apa yang dia rasakan. Nah, Sarwenda ini orangnya tertutup, jadi segala sesuatu disimpan sendiri yang pada akhirnya memuncak dan meledak, tantrumlah seperti itu. Jadi ternyata karena seperti itu, karena keberanian melangkah Ruben ini juga sudah dicurigai Sarwenda dari beberapa entah bulan entah tahun yang pada akhirnya memuncak saat itu dan meledak. Apakah ini ada kaitannya dengan kasur? Karena dalam tayangan podcastnya Denny Sumargo, Sarwenda juga mengakui kalau dia berantem hebat dengan Ruben terkait dari masalah kasur. Apakah karena masalah kasur, santuari perlindungan, passion semangat, thoughts pikiran terkait seorang laki-laki memikirkan sosok orang lain. Kemudian apakah karena kasur dia marah? A consciousness of lack, ya, jadi kesadarannya menurun, makanya dia tantrum kala itu. Family, keluarga. Balance, kesetaraan. Jadi begini, bisa dibilang iya, karena kasur tersebut pada akhirnya Sarwenda murka, kesadarannya menurun dan akhirnya tantrum. Karena dia berusaha melindungi keluarganya. Yang namanya istri, kalau ada pikiran-pikiran terkait pasangannya selingkuh dan lain sebagainya, pasti murka. Jangankan Sarwenda, saya pun atau kalian, kalau dirasa mencurigai suaminya sudah berpaling, apalagi sudah katakanlah memiliki kecurigaan bertahun-tahun atau berbulan-bulan, tentunya pasti akan meledak hebat. Seperti yang dialami Sarwenda. Kenapa dia sampai meledak terhebat? Ya, meledaknya sampai passion ini kan ya. Sampai semangat untuk meledak karena di dalam pikiran Sarwenda ini ada kecemburuan, ada kecurigaan terkait sepak terjangnya Ruben yang tidak melibatkan dirinya dalam mengambil keputusan. Dan kenapa dia sampai marah? Karena kesadarannya menurun terkait kasur tersebut. Nah, apalagi ada kecurigaan dalam pikirannya bahwa Ruben sudah selingkuh dan itu dilakukan untuk melindungi keluarganya sebenarnya. Dia marah-marah karena bagaimanapun seorang istri kan
seorang yang sudah berkeluarga, suami istri kan ada komitmen dalam sebuah pernikahan. Nah, kadang-kadang seorang istri marah hebat, tentu juga karena ego, juga karena tidak ingin rumah tangganya dimasuki pihak ketiga, ya toh. Makanya di sini ada santuari, ada family, ayah, bunda, anak. Jadi dia berharap rumah tangganya bisa tentrem dengan tidak ada hadirnya masuk pihak ketiga di dalam rumah tangganya. Maksud hatinya seperti itu, selain dia tantrum karena kesadarannya menurun ini. Nah, karena tidak adanya bukti, lagi-lagi ada simple balance. Pada akhirnya ya udahlah, karena saya tidak ada bukti yang bisa menunjukkan bahwa Ruben ini ada perselingkuhan. Nah, bukti perselingkuhan itu sangat susah teman-teman, sangat susah sekali. Ya, sangat susah karena buktinya harus ML orangnya. Kalau sekedar chat-chat saja kurang kuat buktinya. Jadi ada kaitannya dengan masalah kasur yang salah kirim, harusnya ke apartemen, malah dikirim ke tempat tinggalnya yang dia didiami Sarwenda. Nah, kemudian kita lanjut terkait kesadaran menurun. Kesadaran Sarwenda sampai menurun kala itu sehingga tantrum yang pada akhirnya menjadi barang bukti. Mengapa Sarwenda sampai tantrumnya begitu dalam terkait masalah kasur ini? Mengapa? Innocent, childhood, anak-anak. Impartiality itu kesetaraan atau keadilan dalam hal materi. Kemudian consent, orang tua ya, simbolnya orang tua laki-laki yang layak untuk dikasihani. Status quo, mempertahankan. Children, lagi-lagi anak yang keluar. Di kartu yang pertama tadi anak, sekarang juga anak kartunya. Kemudian terkait kecemburuan juga terkait materi. Ini 4 koin ya. Jadi seperti ini. Kenapa Sarwenda sampai tantrumnya begitu hebat? Seperti yang saya bilang tadi, semuanya itu terkait dari keluarga. Bagaimanapun seorang istri tidak akan menghendaki atau tidak akan mengizinkan hadirnya pihak ketiga di dalam rumah tangganya. Makanya di sini ada simbol anak ya, simbol anak bermain. Di sini juga ada simbol anak. Naluri seorang ibu di dalam memperjuangkan rumah tangganya agar tidak kemasukan pihak ketiga. Naluri seorang ibu juga dalam hidupnya ingin selalu melindungi kepentingan anak. Ini ya kenapa dia sampai tantrum. Dan ini ada kaitannya juga dengan kesetaraan atau keadilan materi. Dimana kita tahu saat itu lagi membangun rumah, butuh uang yang banyak. Saat butuh uang yang banyak malah harus nyewa rumah untuk didiami. Kenapa tidak mendiami apartemen? Makanya di sini ada simbol materi, keadilan dalam materi. Dalam pikiran Sarwenda seperti itu. Ditambah lagi ada concern laki-laki tua yang patut dikasihani, yaitu almarhum Yeye. Di mana Yeye saat itu menurut Sarwenda kan juga ikut menalangi dulu biaya dari pembuatan rumah tersebut. Agar apa? Agar rumah tersebut bisa tetap berlanjut status quo. Jadi berusaha keras gimana caranya agar bangun rumah ini tetap bisa berjalan. Karena apa? Demi anak-anak, demi cucunya ini. Kemudian ternyata ada peristiwa yang semacam itu. Jadi meledaklah Sarwenda. Karena yang pertama, keuangan juga lagi keteteran karena dipergunakan untuk bangun rumah. Kemudian, layaknya seorang istri kalau ada kecurigaan hadirnya pihak ketiga, pasti cemburu berat, pasti marah-marah. Ini loh yang menyebabkan Sarwenda tantrum sebegitunya. Karena masalah memperjuangkan hak anak,
Juga kasihan pada Yeye yang sudah menalangi dulu uang dalam pembangunan rumah tersebut. Mestinya berhemat, nggak taunya malah ingin menempati apartemen dengan siapa, kita juga nggak tahu. Dalam pikiran Sarwenda kan seperti itu. Kenapa kita nggak pindah di apartemen saja sekalipun sempit? Tapi kan kalau dalam keadaan mendesak, terus demi keuangan yang hemat kan harusnya berpikiran seperti itu. Tapi Ruben yang nggak mau dengan banyak alasan, malah ngeluarin duit untuk sewa rumah. Ini yang membuat Sarwenda tantrumnya nggak karu-karuan. Ditambah lagi dia kasihan sama ayahnya yang sampai rela menalangi dulu biaya-biaya untuk pembangunan rumah tersebut. Demi keberlanjutan rumah tersebut, demi impian cucunya. Seperti itu. Nah, ada simbol kecemburuan. Kecemburuan ini, kecemburuan yang seperti apakah yang kamu rasakan, Sarwenda? Ya, kecemburuan yang seperti apa yang kamu rasakan? Refleksi itu pantulan, cerminan. Penemuan daun waru. Nah, ini kemarin juga keluarkan adanya discovery yang dilambangkan jantung bergambar daun waru dan ada simbol bunga terkait dari masalah asmara. Ada kecemburuan. Kemudian kecemburuan yang sedalam apakah yang kamu rasakan? High honor, harga diri yang dilambangkan juga simbol peperangan. Nah, harga diri seorang ibu rumah tangga yang ingin melindungi kerukunan rumah tangganya pada akhirnya kesadaran menurun dan tantrum. Selanjutnya, backing emas, merasa dalam pikiran Sarwenda Ruben gak jujur. Selanjutnya, strength, kekuatan. Jadi Sarwenda menuntut keadilan di sini dengan situasi yang memanas seperti itu. 6 cangkir. Dalam pikiran Sarwenda, Ruben sudah memberikan sesuatu pada orang tersebut. Jadi seperti ini teman-teman. Ada simbol refleksi. Refleksi ini jadi Sarwenda ini sebenarnya sudah mengamati terkait dari tingkah laku Ruben. Nah, ketika dia sampai tantrum seperti itu adalah puncak dari sebuah kemarahan yang sudah dia pendam. Karena ada penemuan-penemuan daun waru di sini. Gosipnya, jadi ceritanya, Sarwenda sudah setidaknya mendengar selentingan-selentingan. Makanya kemarin kan ada simbol gosip. Tapi di sini dia masih masih menahan diri. Begitu ada celah yang artinya dia mengetahui Ruben akan mengirim sebuah kasir di apartemen tersebut tanpa sepengetahuannya ini ada high honor di sini, harga dirinya meledak dan terjadilah pertempuran ini. Karena apa? Dia merasa Ruben ini bertopeng. Ada ketidakjujuran yang dia rasakan terkait dari perbuatan Ruben di sini. Makanya di sini dilambangkan orang bermasker dan ada strength di sini. Dia menuntut keadilan sebagai seorang istri. Makanya tadi kan ada simbol santuari, juga simbol anak-anak. Dia melindungi keluarganya, melindungi kepentingan anak dan lain sebagainya. Karena dalam pikiran dia Ruben sudah memberikan sesuatu yang berupa entah perhatian atau juga materi pada orang tersebut. Ini. Jadi ada pikiran-pikiran tersebut ya dalam benak Sarwenda ini. Makanya dia tantrum. Kemudian setelah kamu tantrum pada Ruben, bagaimanakah situasi rumah tangga kalian? Apakah membaik ataukah semakin mendalam ketidakharmonisannya keadaan rumah tangganya? Ada simbol strength, semakin memanas. Usaha-usaha, marriage terkait dari sebuah pernikahannya
intuisi dan manifestasi tujuan yang ingin dicapai. Builder, yaitu membangun. Raja jangkir. Jadi seperti ini. Setelah terjadi pertengkaran tersebut, ada simbol strength. Simbol strength itu simbol kekuatan, di mana ada yang ingin menuntut keadilan di sini karena apa yang sudah terjadi. Jadi Sarwenda ini menuntut keadilan pada Ruben, kenapa kamu melakukan seperti itu dan lain sebagainya. Terkait dari perbuatan-perbuatanmu yang menciderai pernikahan ini. Di mana pernikahan ini dibangun yang katakanlah untuk mewujudkan kerukunan dan lain sebagainya ya. Ada simbol builder juga membangun, dan di sini ada simbol Ruben, simbol seorang laki-laki yang gampang terpengaruh, tapi sebenarnya laki-laki ini juga tanggung jawab pada keluarganya. Jadi seperti ini. Rumah tangga mereka setelah terjadinya huru-hara seperti itu tidak serta-merta kemudian ada keputusan untuk bercerai. Tapi di sini ada ada perasaan yang kecewa yang sudah dialami Sarwenda pada Ruben terkait dari perbuatan Ruben, di mana mereka kan sudah mengikat janji suci yang dilambangkan sebuah pernikahan ini, di mana pernikahan ini kan ada tujuan yang ingin dicapai, yaitu terkait dari rumah tangga yang harmonis, ayam tentrem dan lain sebagainya. Dan mereka sudah membangun rumah tangga ini. Tapi di sini ada simbol di mana Ruben dalam pikiran Sarwenda gampang terpengaruh dengan pihak-pihak lain. Apakah Sarwenda sudah mengetahui sosok yang dekat dengan Ruben tapi nggak punya bukti akurat? Purifikasi, penjelasan. Bukti yang akurat itu bukti ML ya teman-teman. Apakah tidak tahu orangnya tapi tidak memiliki bukti yang kuat? Abundance, kekayaan. Sebuah perubahan. Back and forth, yang artinya naik turun, bisa dibilang ada keraguan-raguan. Let's go, saatnya pergi. Kecewa karena pihak ketiga. Kalau di sini dibilang tahu pasti yang tidak. Tapi di sini Sarwenda sudah menyadari dalam pernikahan mereka ada pihak ketiga yang sudah membuat dia kecewa. Nah, pihak ketiga ini ada kaitannya dengan kenapa dalam pikiran Sarwenda ini, kenapa orang tersebut dekat dengan suaminya, karena abundance, karena suaminya kaya. Jadi orang itu menurut Sarwenda lebih karena mau dengan Ruben karena uangnya, kayak gitu. Ini dalam pikiran Sarwenda seperti itu. Namun karena tidak adanya bukti, jadinya Sarwenda juga agak ragu-ragu dalam pengungkapan tersebut. Juga ada perubahan, ya. Makanya dia begitu saja, let's go, begitu saja, tidak terlalu mendalami peristiwa itu karena memang nggak ada bukti. Tapi dalam pikiran Sarwenda sudah kecewa dan sudah merasakan bahwa rumah tangganya sudah kemasukan pihak ketiga ini. Ya, seperti itu. Kadang-kadang namanya insting ya, seseorang yang sudah menikah bertahun-tahun, ketika entah suaminya entah istrinya selingkuh, ada perasaan kecurigaan walaupun belum tahu buktinya. Biasanya seperti itu. Mungkin Sarwenda juga merasakan seperti itu. Ditambah lagi juga ada selentingan kabar, rumor-rumor, tapi sayangnya Sarwenda tidak memiliki bukti akurat. Jadi seperti itu ya teman-teman, terkait dari tantrumnya Sarwenda. Ternyata ada kaitannya dengan kasur tersebut. Dan kenapa tantrum? Karena Sarwenda sudah memendam sekian lama perasaannya, juga sudah merasa ada kecurigaan terkait dari kelakuannya Ruben kala itu, menurut pikiran Sarwenda. Nah, sehingga ada pemicu kasur yang dikirim ke rumah tersebut, meledaklah Sarwenda. Kesadarannya menurun, pada akhirnya tantrum di rumah tersebut dengan suara yang keras.
Intinya seperti itu. Dan masalah kasur ini juga salah satu sebab kenapa mereka bercerai. Juga Sarwenda ini juga kasihan sampai orang tuanya menalangi dulu terkait pembuatan rumah. Kok Ruben malah boros-boros dengan menyewa rumah lain, kenapa nggak menempati apartemen? Ternyata ada kasur yang salah kirim, makin berkala Sarwenda. Jadi seperti itu ya teman-teman, yang namanya seseorang itu pasti ada sifat baik dan sifat buruknya. Pasti ada ketika dia ingin membela dirinya, pasti ada rasa kecewa dan lain sebagainya. Makanya dalam hal kita mendukung pada sosok orang, lebih baik kita berpikir secara terbuka. Jangan ada kefanatikan juga kemelekatan. Karena kalau dikuliti masing-masing orang ini ada kesalahannya. Akan tetapi yang saya sesalkan dalam masalah mereka itu adalah kenapa sih curhatnya di media sosial? Katanya sayang anak. Demi anak. Tapi kenapa curhatnya di media sosial? Berarti kurang dewasa mereka, kurang melindungi kejiwaan anak-anaknya. Ya, kalau sayang anaknya, tentunya mereka akan menyelesaikan dengan cara tertutup, tidak mengumbar masalahnya di ranah publik. Anaknya takut dibully, tapi orang tuanya yang menyebabkan anaknya dibully, atau pada akhirnya kan seperti itu. Jadi saya rasa ego yang bekerja dalam pikiran mereka. Kalau sampai hak asuh anak direbutkan, sedangkan mereka seperti ini sama-sama tidak melindungi kejiwaan anaknya, ya jadinya ya harus ada pendewasaan di dalam pikiran mereka. Jangan karena ego pada akhirnya saling menjatuhkan, saling membenci. Andai kata mereka saling mendukung, saling mensupport, tentunya anak juga akan baik-baik saja. Seperti Giselle dengan Gading Martin ya toh. Padahal Giselle juga sebegitunya beritanya. Tapi mereka hubungannya baik-baik saja dan anaknya juga tumbuh kembangnya baik-baik saja. Nah, sedangkan dari Sarwenda dengan Ruben ini, bisa dibilang rumah tangganya jadi konsumsi publik. Lagi-lagi anaknya yang akan menjadi korban. Ingin melindungi anaknya dari pembulian, gak taunya orang tuanya sendiri yang menjadikan sebab atau penyebab anaknya dibully. Kan gimana jadinya?